Malam 30 September 1965, tepat 6 tahun yang lalu, suasana Jakarta mencekam. Sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat diculik, kemudian ditemukan tewas. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S. Namun ada satu pertanyaan besar yang masih jadi misteri hingga kini. Mengapa Mayor Jenderal Soeharto selamat, sementara para jenderal lainnya justru menjadi korban? Saat peristiwa itu terjadi, Soeharto bukanlah tokoh biasa. Ia menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Jabatan yang cukup penting, bahkan strategis dalam struktur militer. Logikanya, ia juga bisa saja menjadi target penculikan. Tapi kenyataannya, Soeharto tidak tersentuh sama sekali. Menurut kesaksian Kolonel Abdul Latif, salah satu tokoh kunci G30S, Soeharto tidak dijadikan target karena dianggap sebagai loyalis Presiden Soekarno. Latif bahkan secara terbuka menyampaikan kesaksian itu dalam persidangan. Namun, cerita ini tak berhenti di sana. Ada kesaksian yang lebih mengejutkan. Latif mengaku, sebelum G30S berlangsung, ia sempat bertemu Soeharto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat saat Soeharto menjaga anak bungsunya, Tommy, yang terkena luka bakar. Di sanalah Latif menyampaikan rencana penculikan para jenderal. Anehnya, Soeharto tidak memberikan reaksi, tidak menolak, bahkan tidak melapor pada atasan. Dari sinilah muncul dugaan bahwa Soeharto justru mengetahui rencana tersebut, bahkan mungkin merestuinya. Kesaksian ini diperkuat dalam berbagai catatan sejarah, salah satunya dalam buku Dalih Pembunuhan Massal karya John Ross. Latif menilai diamnya Soeharto bisa dianggap sebagai bentuk persetujuan diam-diam. Di lain sisi, Soeharto punya versi berbeda. Dalam wawancara dengan majalah Der Spiegel pada 1970, ia menyebut Latif justru berniat membunuhnya malam itu, namun urung karena mereka bertemu di ruang publik. Sedangkan dalam autobiografinya, Soeharto menulis hanya melihat Latif dari kejauhan tanpa berinteraksi. Dua versi kesaksian yang berbeda ini semakin menambah teka-teki peran Soeharto pada malam G30S. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Peristiwa G30S bermula dari keyakinan adanya Dewan Jenderal, yakni kelompok perwira tinggi TNI AD yang dituduh akan menggulingkan Presiden Soekarno. Informasi ini didapat PKI dari simpatisan mereka di militer. Maka, sejumlah perwira yang loyal kepada Soekarno seperti Kolonel Abdul Latif, Letkol Untung dari Cakrabirawa hingga Mayor Sujono bergerak melakukan operasi penculikan. Mereka juga berkoordinasi dengan Syam Kamaruzzaman dari Biro Khusus PKI. Target mereka adalah para jenderal yang dianggap bagian dari Dewan Jenderal. Rencananya, para jenderal itu akan dihadapkan langsung ke Presiden Soekarno. Tetapi operasi yang awalnya direncanakan sebagai penculikan justru berubah menjadi pembunuhan. Akibatnya, 9 perwira TNI AD dan 1 anggota Polri tewas. Mereka kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi. Beberapa nama sebenarnya bukan target utama, sementara ada juga target yang lolos seperti Jenderal A.H. Nasution. Peristiwa berdarah itu mengubah arah sejarah Indonesia. Bukan hanya menewaskan para jenderal, tapi juga membuka jalan bagi Soeharto untuk mengambil peran penting di hari-hari setelahnya. Dari seorang Pangkostrat yang selamat di malam kelam itu, Soeharto kemudian tampil sebagai figur sentral dalam penumpasan G30S hingga akhirnya naik ke tampuk kekuasaan menggantikan Presiden Soekarno. Malam 30 September 1965 pun tetap menyisakan pertanyaan besar. Apakah Soeharto benar-benar hanya kebetulan selamat atau ada peran yang lebih dalam dari yang selama ini diungkapkan?